combo klasik juga ya yang sering kali kita lihat. Tapi mungkin nantinya Romer akan bisa diprioritaskan nanti di pick kelima. Masih ada gold lane. Cloud dari Douma pun masih terbuka dengan cukup free. Tadi sempat masuk ke deretan hero yang ter-respect ban. Apakah akan ada Cloud yang diamankan di tangan dari EVOS Icon? Atau mau main Karen Melissa kembali, tapi ternyata Melissa yang langsung di secure. Oh, karena Cloud kalau dia nabrak ada Kaja ya. Ada Kaja itu agak terlalu high risk ya, walaupun memang high return juga untuk bisa masuk area backline ini oleh Dewa United. Dan kembali kita akan lihat nantinya pertempuran antara hero dari Douma dan juga Azura di area sisi god lane, tapi Pasha yang tidak di ban kini langsung diamankan di Martis Case. Oh, Fredrin ini lagi-lagi di mirror ya, di akuisisi untuk berabunti jungler yang bakal dimainkan oleh seorang Tanaya yang sudah ditarget ban memang oleh EVOS Icon dari game yang pertama. Dan last pick belum ada Romer, Lolita yang sempat diduga ada di mention, atau Kufra atau Atlas. Wah, itu enak banget sih sebenarnya, kayak semuanya area of effect yang besar dan punya crowd control. Ini kalau juga. Atlas enak gak sih? Karena kalau ngomongin Azura pakai Purify bakal sayang banget ya skip. Susah ya. Iya, dia bisa menghindari Atlas tapi gak dengan Yves-nya yang punya efek slow dan juga itu bisa combo klasik juga kan. Ya, Atlas jadi Yves. Atlas tapi adalah Ramco, hero power juga ya untuk salah satu pick off, yaitu Farm Strong. Oke, bakal main metode pick off dan pick off lagi, dua efek suppress yang muncul untuk kali ini. Tapi lihat ini hero-hero dari EVOS Icon juga frontline-nya cukup kuat ya dengan ada Blue di sana. Dan kita akan melihat peraduan antara Fredrin dan juga Lancelot di area jungle akan seperti apa. Interesting ya. Kita akan lihat tentunya ini pertarungan yang akan sangat-sangat sengit. Mengingat EVOS Icon berhasil mengamankan 1 poin atas Dewa United Esports yang pastinya menggebu-gebu untuk mencuri 1 poin lagi di format Best of 3 Series ini. Kita akan lihat visualisasi untuk mencari kesimpulan di game yang kedua ini akan seperti apa hasilnya antara kedua belah pihak yang memang kalau ngomongin early di game yang pertama itu terjadi karena memang Lanaya ngamarin karya Joy kan. Cuman ini kan sama-sama kayak semi durability jungler ya. Yang kayak bisa temponya bakal slow but sure kayak ya dari tadi sih sebenarnya banyak banget pertukaran ya. Tapi kita akan lihat akan seperti apa dari eksekusinya karena ini masih menjadi match point untuk EVOS Icon. Satu kemenangan lagi untuk bisa mendapatkan tiket atau langkah lebih dekat lagi menuju ke challenge season nantinya. Tapi Dewa United mereka di dalam keadaan yang cukup tertekan. Mereka harus bisa mengamankan game ini dulu dan untuk berkesempatan nantinya memenangkan match di game yang ketiga. Yes, benar sekali. Dan di sini kita lihat sama-sama coba untuk jagain karya jungle-nya ya, karena memang Ivan ditakutkan bakal ganggu dengan Iron Hook-nya. Dan juga kalau kita lihat Douma seperti like game yang pertama dia bakal terus kasih pressure yang membuat Azura tahu betul dia harus hati-hati karena memang dari segi jarak ini jauh lebih diuntungkan di seorang Douma itu sendiri. Tapi pertemuan di area utama udara nampaknya sudah mulai terjadi, juga lebih serangan juga udah mulai terfokus dan bahkan Iron Hook bahwa tepat karya Dixon terkecil Dixon tapi masih ada flicker yang mana ada satu buah informasi yang harusnya didapatin oleh EVOS Icon bahwa nggak ada escape pulse dari EXP lane gitu loh dia. Dixon harus dipaksakan untuk mengeluarkan flicker karena memang mencoba untuk zoning ya pergerakan yang dilakukan oleh EVOS Icon untuk bisa nge-contest ke arah Hito Wonder ya. Tapi again pertemuan antara kedua black player daerah top lane juga udah mulai di follow up dengan adanya rekan-rekan di mana Ivan mencoba untuk menarik tapi performa tercancel begitu saja. Terkena Final Slam, Vengeance-nya masuk lagi dengan adanya efek Town dan bahkan First Blood diciptakan di tangan Dixon dengan adanya efek stun yang dikeluarkan dari satu buah Curse of Crow dan Energy Impact juga di tangan dari Kiss. Kita bisa counter outplay nyaris saja tadi Lana ya berhasil di pick off, tapi satu pemain dari EVOS Icon harus tewas ketika menjadi satu korban post blood dari serangan 3 pemain Dewa United Esports di area top lane. Sedangkan di area bawah ini masih menjadi pertarungan yang cukup adem sebetulnya antara Azura dan juga Douma, walaupun tadi ada sedikit bantuan dari Sarko yang bakal coba untuk memukul mundur Douma, tapi pertemuan antara kedua belah jungle sudah mulai terpantau di area sisi Tarto. Bahkan dia juga mulai coba untuk poking
Belum ada pengawalan yang berarti dari beberapa player di belakangnya, tapi nampaknya ini Lanaya nggak mau tinggal diam, berikut juga dengan seorang Sutsujin. Wow, tapi ada satu buah Divine Judgment di arah mid lane dengan adanya pick off yang didapatkan juga, dan bahkan banyak banget keuntungan yang bisa didapatkan oleh Dewa United, di mana ternyata ada solo pick off di arah bottom lane. Tapi Turtle-nya kali bakal coba untuk di-counter begitu saja. Firdaus dari belakang, dia terlalu sakit menghilangkan Sutsujin dari power of retribution, sehingga Turtle pun bisa diamankan walaupun Lanaya terkena dengan ada grab, tapi Lanaya masih terlalu sustain untuk bisa ditumbangkan dengan mudah karena nggak ada follow up damage lagi yang dilakukan oleh Evil's Icon. Tapi di sisi yang lain, Veldora yang baru saja mempick off Lanaya kali ini bakal coba untuk dijebak dan bakal coba untuk dibegal aja pergerakannya, tapi ternyata tidak karena gak ada perang lanjutan yang akan dilakukan oleh teman-teman dari Dewa United. At least dapat poin ya, tidak terlalu pulang dengan tangan kosong, walaupun kalau ngomongin keuntungan ini masih sangat diuntungkan oleh Dewa United dengan 5 poin di awal dan juga 1 poin Turtle yang berhasil dia secure di menit-menit awal, dan belum berhenti sampai di sana. Kembali terjadi adanya satu buah serangan yang mengarah ke area Sako, tapi secara sigap Case mengusir berapa player dari Evil's Icon dengan adanya satu buah Feather Strike yang membuat mereka coba untuk mundur lagi secara teratur. Dan kembali kita ingatkan buat teman-teman yang di rumah, jangan lupa buat catat di tanggal 21 hingga dengan 23 Juli nanti di Istora Senayan itu akan ada Snapdragon Mobile Challenge Finals MLBB. Ya, apakah salah satu tim ini akan bertanding di sana? Kita akan lihat ya. Beli langsung tiketnya di sl.gg/spsm tiket. Tapi kita akan melihat kembali di peperangan area mid lane, di mana banyak banget pokingan-pokingan yang terjadi, dan sekarang domanya nggak akan dikasih free lagi. Kan kalau bisa kita lihat ya di game yang pertama, mereka terlalu sibuk untuk melakukan adanya mirroring, tapi domanya well farm banget, dia free banget sehingga dia bisa menyumbangkan damage yang besar. Dan sekarang domanya dalam keadaan yang cukup terpressure dengan adanya rotasi yang dilakukan oleh Dewa United ke arah bot lane. Ya, sini beda banget seperti game yang sebelumnya ya, di mana Azura tumbang, Doma tumbang, Azura juga ikut tumbang. Di sini Azura mendapatkan 1 poin keuntungan dengan 1 poin kill, dan bahkan satu jalan ini bahkan untuk dibuka selalu ditepatkan di Divine Judgment yang bahkan untuk menarik karya Doma, dan bahkan 1 player harus tewas. Azura yang terlalu maju ke depan membuat dirinya harus terpanis, tapi pertukarannya cukup tidak adil karena 2 pemain dari Evil's Icon harus menjadi korbannya. Yap, Azura ditukar dengan adanya Krat dan juga Doma sebagai penyumbang damage ya, kalau kita bisa bilang. 2 ujung tombak damage dealer dari Evil's Icon ini harus hilang nyawa untuk kedua kalinya, bukan hal yang baik karena Dewa United yang tadi di gaming pertama selalu melakukan ada trading dengan adanya permainan yang cukup pasif ya, karena dengan 2 hero scaling sekarang mereka memanfaatkan early aggression dengan adanya power yang bisa dimiliki juga, di mana Lanaya berfokus menuju ke arah satu ekor Turtle yang ternyata retributionnya berhasil untuk diamankan oleh Lanaya, walaupun ada grab dan juga phantom execution dari Sutsujin yang masuk ke area dari Turtle Pit. Terlihat Veldora bakal coba untuk dikejar, Flicker dipaksakan untuk keluar sehingga Veldora pun masih bisa selamat, tapi dengan adanya spell yang keluar itu menjadi informasi juga. Wah, ini tempo yang jauh lebih tertentu dari Dewa ini, tapi di area sisi bottom lane ada satu buah unpredictable move yang digerakkan oleh Evil's Icon di area sisi bawah, di mana 3 player memberikan serangan kejutan ke area Azura. 1 member tewas, berisukan dengan adanya 1 buah tarik juga yang harus runtuh, tapi Sutsujin berhasil untuk mulai bertahan dari serangan 3 player juga dari Dewa United, tapi nampaknya one last hit masih coba untuk dikomit dengan adanya Full Ace yang dibuka oleh seorang Case, membuat 1 di area mid lane dan bottom lane. Tapi setidaknya nih Sutsujin sudah melakukan hal yang tepat ya kalau menurut aku, kayak memanfaatkan power clear dari Puncture, Phantom Execution untuk bisa menahan Dewa United untuk menghancurkan satu tertaret di arah mid yang cukup mahal pastinya. Karena di arah bottom lane, Evil's Icon udah berhasil untuk ngancurin altar turretnya. Gak ada mirroring yang terjadi. Walaupun Sutsujin tumbang, ya Sutsujin bisa respawn lagi. Kalau turret udah hancur. Itu dia. Turret udah gak bisa lagi tumbuh. Itu yang membuat ada kompensasi lah ya dari hilangnya Turtle yang udah terlihat 2 kali tadi yang berhasil diamankan oleh teman-teman dari Dewa United. Dan berdasarkan dari arah emblem yang kita lihat juga di sini, Parcha bakal enak banget ya. Dia dari sisi emblem udah naikin karya Magic Penetration yang udah terlihat banget dengan adanya 4 poin kill dan gak terpick off. Karena kalau ngomongin komposisi hero-nya Evil's Icon yang bisa masuk karya lini belakang pasti itu mungkin Sutsujin, tapi berkali-kali tadi kita lihat Sutsujin dengan Demon Slayer selalu bisa dihentikan. Siap, dan itu dia adanya efek Town dan juga knockout, dimana Sutsujin harus mundur, HP-nya udah terkikis walaupun ada bantuan dari Feather Strike, tapi nampaknya masih belum cukup. Tapi lihat lagi-lagi Doma yang benar-benar melakukan adanya split dan juga objektivitas yang dikantongi. 1 inner turret yang berhasil untuk dirontokkan di tangan dari Evil's Icon. Ini Domanya benar-benar gak boleh
diemin gitu loh, nggak boleh luput dari pandangan dari Dewa United. Iya sih, ini harus terus disorot nampaknya karena udah mulai terlihat bayaran dari hilangnya beberapa objektif Net Free Turtle yang berhasil diamankan secara perfect oleh Dewa United dan bahkan Lanaya bakal coba untuk diberikan satu buah punishment dengan daya split. Yap, tapi lihat damage-nya terlalu sakit kali ini karena ada grab-grab juga, nggak nyampe ke arah belakang, nggak ada follow up. Veldora harus terpaksa mengeluarkan satu buah flicker karena ada conceal play yang dilakukan. Case masuk dengan wings by wings tapi nampaknya masih belum terkonek, tapi itu dia tercancel dengan Iron Hook dan juga pelatihan cukup berbahaya, harus mundur. Masih ada flicker tapi dikejar dengan Tanros, dan bahkan kali ini Case nggak bisa bertahan karena shutdown pun diamankan di tangan dari Krite. Satu auto turret Dynamite yang berhasil untuk dihancurkan menjadi sebuah bayaran hilangnya nyawa dari Case, tapi itu adalah poin shutdown yang cukup mahal. Melihat adanya Suzuki yang kali ini bakal coba langsung saja masuk ke arah lini belakang, tapi nampaknya nggak mau terlalu greedy. Mereka harus mundur terlebih dahulu dan secara disiplin. EVOS Icon akan langsung saja memberikan sedikit efek pukul mundur dengan adanya reward manipulation yang dibuka. Yes, itu punishment yang cukup mendalam mengarah ke arah Case ya, dimana ternyata posnya terlalu terbuka, terlalu berada di depan, membuat Iron Hook dari seorang Ivan mampu untuk memberikan punishment. Ada pecahan tabungan walaupun memang santer tarat dari EVOS Icon yang membuka vision lebih luas dari Dewa United untuk EVOS sudah mulai terlihat. Cuma sayang banget di sini dengan hilangnya Case. Dan di sini juga bisa menjadi batu loncatan untuk memulihkan perekonomian dari EVOS Icon yang udah mulai perlahan mengejar. Dan dari sisi item Ice Queen One dari sisi Krite juga udah mulai terlihat, di mana nantinya ada efek slow tambahan dan melihat adanya Clock of Destiny dan juga bagaimana follow up yang datang dari seorang Case. Ini juga harus kembali terus diwaspadai oleh teman-teman dari EVOS Icon karena dari kedua belah mid lane ini punya power tersendiri untuk berkontribusi dari setiap team fight. Yap, dengan jarak yang jauh juga. Tapi kini sekarang sudah selesai dengan adanya Lightning Trancheon. Damage outputnya bakal lebih terasa lagi. Apalagi pasif dari Resonate-nya itu bisa nyampe 1000 damage magic. Itu cukup bisa harus diwaspadai. Pasti kita Lanaya yang coba langsung jadi garda terdepan untuk Dewa United dengan adanya follow up yang diberikan. Pula Biron Ice Strike harus dipaksakan untuk ditutup terlebih dahulu. Iron Hook yang masih belum terkena dengan target yang optimal, tapi dari belakang ada surprise attack yang diberikan tapi masih bisa dihindari dengan cukup baik. Tapi Azura yang memberikan damage cukup besar sehingga ada pertukaran antara kedua belah roamer. Gak berhenti sampai situ karena Lanaya masih menjadi garda terdepan dan bakal coba untuk dicicil begitu saja, tapi Domanya gak bisa bertahan terlalu lama karena damage magic yang dikeluarkan dari Case berhasil juga mendapatkan double kill atas Doma dan juga satu player yaitu seorang Veldora. Tapi gak berhenti karena again and again kelas dari kedua tim ini adalah mereka nggak mau mengalami kerugian yang besar. Mereka melakukan tradingan terus-menerus dan kembali terjadi. Kita lihat sama-sama tumbang 4 pemain dari Dewa United Esports dan juga EVOS Icon dari serangan intens yang terjadi di area sisi mid lane. Dan ini Suzuki bakal coba untuk memanage wave ini dari yang ada di area sisi mid, walaupun memang belum bisa untuk langsung menghancurkan karena lihat pertahanan yang dimiliki oleh Dewa United Esports yang dimana tadi kalau kita lihat juga kembali kita saksikan posisi dari Sakonya yang harus perlu diwaspadai juga, mengingat dia bisa banget mainin flanking. Dia putar balik ke area belakang yang membuat memanipulasi pergerakan dari EVOS Icon yang fokus ke area depan. Iya, walaupun tadi ramai banget ya, Itu bisa rugi loh. dan targetingnya tadi masih belum terlihat optimal juga karena banyak banget player-player dari EVOS Icon yang berkumpul. Tapi ini Domanya ini udah mulai kerasa banget dari match-nya. Veldora yang berada di lini paling depan bisa membuat dari Shaco mengurungkan niatnya untuk melakukan inisiasi. Walaupun ada konsel juga yang dibuka, Final Slash sudah mulai terbuka kali ini ditarik dari Divine Judgment. Veldoranya masih bisa bertahan dengan split yang digunakan dan bahkan Lanaya kali ini gak bisa bertahan lagi karena damage terlalu besar yang diterima sehingga Case pun harus terculik dengan ada killing spree yang diamankan di tangan dari Suzuki. Dua player dari Dewa United berhasil dihilangkan. Reward manipulation dibuka pula untuk membuat Dewa United tidak berani maju lagi untuk masuk ke area Lord. 2 untuk nothing. Ini yang membuat EVOS Icon memiliki chance untuk masuk ke area teritorial Lord, tapi nampaknya 3 player dari Dewa United Esports tidak gentar begitu saja. Mereka bakal coba untuk terus berada di area objektif krusial tersebut. Bahkan Ivan area depan, Panas Place, sementara karena 3 player Airport Effect dari Lord pun masuk ke area tubuh dari seorang Suzuki dan kawan-kawan EVOS Icon. Bakal coba lebih follow up dengan satu buah Saming Yuda dan satu buah Retribution yang on point coming from seorang Sutsujin membuat Lord yang ada di menit ke-11 berhasil diamankan oleh mereka. Lord Bomb Enhance tapi ya. Lord Tapi Bomb setidaknya Enhance. ini masih menjadi angin segar untuk EVOS Icon yang tadi terlihat cukup tertinggal ya. Sekarang udah mulai membalikan keadaan dengan team fight yang begitu rapi kalau menurut aku. Mereka tahu banget targetingnya mau kemana. Karena
Sutsujin tadi fokus ke arah case-nya, dan case ini harus banget jaga posisi karena damage-nya dia bakal menjadi penghantar juga, di mana Sutsujin kali ini berada di lini paling depan. Lanaya terjebak sendirian dan shutdown tercipta di tangan dari Lanaya, masih terlalu tebal bisa tumbang, tapi domanya tidak lagi bisa bertahan terlalu lama. Veldora berfokus ke arah belakang, Azura yang menjadi target operasinya, tapi nampaknya gak ada follow up damage berlebih lagi. Azura gak bakal dihit, tapi Veldora yang bakal langsung terangkat, dan bahkan follow up yang diberikan oleh Case berhasil untuk menghilangkan Veldora menjadi player keempat yang hilang. Akankah menjadi wapet karena Sutsujin harus dipaksa untuk mengeluarkan satu buah Penta Execution untuk menuju ke arah belakang. Sutsujin bakal coba dikejar lagi, dan itu dia satu buah Sunrose dan juga Puncture yang bisa membuat Sutsujin bertahan tanpa terpick off dan wipe out yang tercipta di tangan dari Dewa United. Yes, ditahan begitu saja. Dia bakal coba untuk ngefokusin, ngebayangkan supaya Lordnya bisa nembus karya sisi base turret bottom yang dimiliki oleh Dewa United Esports. Tapi itu bener-bener pin satu jantung krusial karena nyaris wipe out dari EVOS Icon ya. Dimana serangan yang dibuka oleh Sako, conceal play, menarik karya beberapa player, tidak menguntungkan EVOS Icon, dan Lord mau tidak mau, suka tidak suka, hanya bisa menjadi Lord giveaway saja karena belum bisa untuk dimaksimalkan untuk masuk ke area titik krusial ini memiliki oleh Dewa United. Dan kini dan SKC dibuka hanya untuk mengusir mundur teman-teman dari EVOS Icon. Nah, ini perbedaannya mungkin tadi di game yang pertama itu case-nya pakai Xavier ya. Iya. Xavier, dan Xavier itu juga kan benar-benar ada di belakang. Tapi damage-nya kadang gak suka nyampe ke Doma, tapi Puncture dari Case bisa dihindari dengan cukup baik. Wings by Wings mundur karena belakang dan mengusir mundur, tapi itu dia Sako yang tertangkap. Tapi ada follow up di mana Final Spot langsung mengusir mundur pergerakan dari EVOS Icon. Dan boleh dibuka juga, Sakonya terjebak. Damage-nya terlalu besar di mana Sako berhasil untuk di-pick up, tapi lihat Azura yang berfokus menuju ke sana. Orang Ivan berhasil dihilangkan, double kill diamankan, tapi lihat Azura yang masih memiliki Wind of Nature masih bisa menghindar dari damage physical yang dikeluarkan Thanos dari Sutsujin. Di Sutsujinnya benar-benar ditahan, gak dikasih gerak untuk bisa memfollow up damage, dan bahkan lagi-lagi dengan Feeder Ice Strike memberikan damage yang cukup sakit sehingga Veldora kali ini yang akan terjebak dan killing spree diamankan di tangan Azura. Yes, blokade yang cantik dari beberapa player Dewa United Esports untuk menyelamatkan Azura membuat dua player EVOS Icon harus ter-outplay dan tewas ketika lagi-lagi EVOS harus kehilangan beberapa member tanpa adanya pertukaran yang cukup berarti. Di match kali ini tidak cukup terlalu equal, tapi manajemen Wave Minion di area top lane tanpa diduga berhasil menghasilkan satu komponen penting yang dimiliki oleh Dewa United. Tapi Lord kali ini udah mulai muncul nih, Lord in hand seharusnya di menit 14 dan langsung aja di poking juga oleh teman-teman dari Dewa United, dan fokus dari Dixon langsung mengeluarkan dari orang itu. Siap, ini bahaya banget sih, tapi itu dia adanya satu buah flicker dan juga Divine Judgment, satu hero penting. Dengan adanya Doma yang berhasil ditumbangkan, tapi dengan adanya flicker dan gak bisa lagi bertahan terlalu lama karena Bloody Hand yang terkonek menuju, tapi Sutsujin yang berhasil juga untuk steal ke arah Lord yang begitu penting. Lanaya akan mencoba mengejar dan mempanis keberadaan dari seorang Sutsujin, tapi itu adalah hal yang cukup baik dihindari. Sutsujin yang gak bertahan, tapi Lordnya diamankan di tangan EVOS Icon, walaupun Veldora hadir untuk bisa memberikan badannya, tapi masih punya flicker untuk mundur ke arah belakang. Yes, masih bisa flicker split, dan out of nowhere Sutsujin masuk di tengah-tengah kerumunan dan menempatkan retribution secara on point karya objektif Lord, membuat akhirnya ada harapan sedikit buat teman-teman EVOS Icon untuk tidak kembali terpressure dari serangan yang dibentuk oleh Dewa United Esports demikian hingga. Namun sayangnya di sini Lord belum bisa untuk dikawal, mengingat tadi dari sisi pertumpahan darah Dewa United Esports berhasil mengembangkan beberapa player penting dari EVOS Icon. Sutsujin juga masih belum terlihat hadir. Ini membuat lagi-lagi kita lihat Lord kedua pun masih belum bisa untuk masuk ke area pertahanan penting dari Dewa United. Oh, ini base turret daerah atas PR banget sih ini yang udah hancur. Tapi Sutsujin sih enak banget ya untuk bisa masuk kontes dengan adanya Puncture, adanya Phantom Execution dan Thunderous Retribution yang pas banget. Iya, dan tiba-tiba dapetin Lordnya. Walaupun teman-temannya yang di belakang cukup babak belur ya, tapi setidaknya Lord yang bisa didapetin sama EVOS Icon, team fight yang memang dimenangkan oleh Dewa United gak bisa dimaksimalkan karena Lordnya masih menjadi PR lagi dan lagi. Ini Sutsujin wajib banget untuk dihentikan sih pergerakannya, dan balik lagi dari Sako, dia single target, dia mau ngelok ke arah siapa, banyak banget yang harus di stop. Right, Doma atau Sutsujin. Ditambah lagi di sini juga udah mulai stick team fight juga ya. Ini yang buat Sako harus sudah mulai memperhitungkan juga langkahnya ke depan. Ingat juga ada Ivan di sana yang ready banget untuk ngejepit dengan blood hand-nya
ke area beberapa member penting mulai ke Dewa United Esports dan slow but sure ini lagi-lagi kita lihat adanya dari kesamaan perekonomian yang gak ada yang terlalu tertinggal. Perbedaannya juga cukup signifikan antara EVOS Icon dan juga Dewa United, dan di sini mereka bakal coba untuk mengingat kita lebih dahulu. Slow but sure mereka bakal menjajah dari objektif Purple yang udah kita lihat Lana yang nggak kasih kesempatan, walaupun memang dari Steve Redrin nggak terlalu depends on Purple Buff. Wow, ini cukup mengerikan ya EVOS Icon yang sekarang mereka sudah berhasil untuk mendominasi dan juga memberikan visionnya, mencari informasi. Kalau misalkan kalian mau cari informasi kayak EVOS juga bisa banget. Kalian langsung aja follow sosial medianya ESL Indonesia karena ada turnamen information, giveaway dan juga masih banyak lagi. Jadi saya bakal lebih buka gimana Heroku dibuka begitu saya dengan satu buah World Hunt, dan bahkan Yi membuka satu buah real world manipulation yang mengarah ke arah seorang Lanaya yang masih bisa survive mundur ke area belakang. Berikut juga negaranya Case dengan wings by wingsnya untuk melihat one last hit dari Veldora, masih sempat melindungi dan bahkan menunggangi karya Dixon. Satu buah flashlight dan juga dengan flame digerakkan ke area depan, dan immortality yang dibuka terbalut dari tubuh dari seorang Veldora pecah begitu saja. Dixon tewas tanpa ada pertukaran di area mid lane. Tadi Ivan flicker ya, dia flicker mau Iron Hook tapi memang masih belum ada target yang terkunci sehingga tidak akan ada point pick off kembali yang tercipta di tangan dari EVOS Icon. Tapi itu informasi yang sangat penting karena Ivan udah gak punya flicker lagi, dan sekarang Lord yang ter-evolve ini sekarang udah mulai di setup juga, gak bakal dikasih lagi karena peperangan udah mulai terjadi. Tapi itu adalah sebuah pancingan di mana populasi udah mulai dibuka juga di malam hari kali ini udah mulai terjebak, dan Lanaya down untuk kali ini gak punya power of retribution, dan itu dia Lordnya berhasil untuk diamankan di tangan Susujin. Bakal coba diacak-acak lagi karena semuanya udah dikeluarkan sekuat tenaga dari Dewa United. Will of Nature udah gak ada dan Susujin masih bisa bertahan pentra execution, tapi lihat Case yang akan menjadi target operasi dan satu basic attack terakhir. Susujin berhasil untuk menghilangkan Case. Dua player hilang dari Dewa United dan Lord yang sekarang Azura ada di arah atas. Azura seorang diri nampaknya bakal coba untuk kasih perlawanan yang berarti sebelum dirinya ditumbangkan karena shutdown berhasil diklaim oleh seorang trade di area sisi bawah sana. Setup yang menggunakan EVOS Icon dimana Doma yang berfokus ke area Lord. Tadi nggak ada sumbang sih dari Doma untuk masuk ke area objektif hero. Dia benar-benar fokus untuk ngamanin Lordnya agar bisa mengamankan komponen penting seperti adanya Baystar yang ada di mid lane, dimana kita lihat player dari EVOS Icon bakal coba untuk menerjang pertahanan musuh, dan Lord berada tepat di teras rumah yang dimiliki oleh Dewa United. Ya, bakal coba untuk ditarik ke area sisi kiri ya, nggak mau untuk menyentuh ke arah base-nya. Kita lihat Dixon sekuat tenaga menjadi garda terdepan untuk Dewa United, tapi nampaknya Dewa United kali ini mereka harus kehilangan game yang kedua karena fokus dari EVOS Icon langsung menguji ke arah base-nya, dan 2 poin tanpa balas diamankan oleh EVOS Icon. Wow. EVOS Icon kembali berhasil mengamankan kemenangan 2-0. Wow, tanpa balas, dan terjadi lagi di mana belum ada pemecahan ketukan nampaknya yang bisa dicari atau bahkan dipecahkan oleh teman-teman dari Dewa United. Dan ini dia EVOS Icon masih menjadi mimpi buruk ya untuk Dewa United dan Dewa yang harus pecah win streak-nya. Mereka